Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Alpina, NIM STK 120020, Prodi THP. Mata kuliah Bioteknologi Hasil Perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas MITES mata kuliah Bioteknologi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Jelaskan pengertian sejarah ruang lingkup bioteknologi. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah suatu teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi sehingga menjadi produk yang berguna. Kedua, sejarah bioteknologi. Istilah bioteknologi pertama kali digunakan seorang insinyur dari Hungaria bernama Karl Eckert pada tahun 1919. Secara etimologi, bioteknologi tersusun dari kata bahasa Latin yaitu bios berarti hidup, teknologi berarti penerapan, dan logos berarti ilmu. Ruang lingkup bioteknologi. Adapun ruang lingkup bioteknologi yaitu rekayasa genetika, meliputi tumbuhan dan hewan, bidang bioteknologi dalam bidang industri meliputi pangan dan minuman, bioteknologi reproduksi hewan, tumbuhan, dan manusia. Bioteknologi kedokteran, farmasi atau obat-obatan. Bioteknologi bidang pertanian, bioteknologi bidang industri pertambangan. Yang kedua, jelaskan penerapan bioteknologi dalam bidang lingkungan, kesehatan, dan pertanian. Adapun penerapan bioteknologi dalam bidang lingkungan yaitu manfaat bioteknologi di bidang lingkungan diantaranya adalah menghasilkan bahan bakar yang ramah lingkungan, misalnya etanol dan biogas, pengolahan berbagai macam limbah, misalnya limbah industri, limbah plastik, dan pencemaran air yang disebabkan oleh minyak melalui bioremediasi. Adapun penerapan bioteknologi dalam bidang kesehatan yaitu pemanfaatan bioteknologi di bidang kesehatan antara lain rekayasa genetika, pembuatan hormon insulin, kolin, pembuatan antibiotik, pembuatan vaksin, teknologi plasmid, rekombinasi DNA, fusi sel atau hibridoma, antibodi monoklomal, sel punca, dan lain-lain. Adapun penerapan dalam bidang pertanian yaitu teknik penanaman hidroponik dan jaringan kultur. Contoh lainnya adalah memodifikasi tanaman atau buah, misalnya semangka, kotak, dan mawar biru. Yang ketiga, jelaskan pengertian fermentasi pangan, sejarah, contoh-contoh produk, dan manfaat fermentasi. Adapun pengertian fermentasi pangan adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik yang menghasilkan perubahan biokimia organik melalui aksi enzim. Sejarah fermentasi telah ada sejak zaman prasejarah. Buktinya awal fermentasi semakanan ada pada minuman dan beralkohol yang terbuat dari buah, beras, dan madu pertanggal 7000 sampai 6000 Masehi. Cina minuman anggur sejak 6000 sebelum Masehi di Georgia. Contoh-contoh produk
fermentasi tempe, nata de coco, tape, yogurt, terasi, dan alkohol. Adapun manfaat fermentasi adalah pengubahan karbohidrat menjadi asam organik yang bersifat mengawetkan makanan. Contoh fermentasi yaitu jus anggur yang difermentasi menjadi minuman anggur, gandum menjadi bir, dan sebagainya. Fermentasi menjadi makanan lebih tahan lama. Yang keempat, jelaskan definisi enzim, cara kerja enzim, dan sumber enzim dan penerapannya dalam industri pangan. Pengertian enzim. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Adapun cara kerja enzim, yaitu enzim bertindak sebagai katalis dalam organisme hidup. Enzim mengatur laju reaksi kimia tanpa diri sendiri berubah dalam proses tersebut. Molekul yang bekerja dengan enzim tersebut dengan istilah substrat berikatan dengan suatu daerah pada enzim yang disebut tapak aktif. Adapun sumber enzim dan penerapannya dalam industri pangan. Enzim dimanfaatkan untuk menghasilkan produk bioteknologi di dalam bidang industri pangan, di antaranya pembuatan gula cair dari bahan berpati seperti singkong, sagu, jagung, ubi jalar, atau jenis ubi-ubian lainnya. Mempunyai cara kerja berbagai enzim pemecah pati, yaitu 1. Alfa-amisa, glukoamisa, dan glukosa isomerase. Yang terakhir, yang kelima, yaitu jelaskan tentang bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang dimanfaatkan mekanisme mikroorganisme untuk mengubah bentuk atau kandungan gizi produk tertentu seperti kandungan enzim. Contohnya bioteknologi konvensional, pembuatan tempe dengan Rhizospus oreaceae, pembuatan kecap dengan Aspergillus benthi. Adapun bioteknologi modern, kita kenal dengan teknik yang melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenetik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan seperti bayi tabung, hormon, antibiotik, dan vaksin. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan-pertanyaan mitos bioteknologi sel perikanan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.